PSSI akan buat Timnas U17 Indonesia lebih kuat di Piala Dunia U17 2025. Punya 5 caps 2 negara dari Liga Inggris, winger berdarah Jawa ini potensial bela Timnas Indonesia. Tak cuma Sadil dan Jordi Amat, bos Persib akui komunikasi dengan Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Sejak bikin penalti di kandang Timnas Australia, Rafael Struijk belum pernah diajak tanding Brisbane Roar. Klarifikasi PSSI saat drawing ulang Liga 4 dicurigai, lagi karena ada bagian yang terpotong. PSSI akan buat Timnas U17 Indonesia lebih kuat di Piala Dunia U17 2025. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025. Sebagai informasi, Nova Arianto sanggup memenuhi target yang diberikan PSSI di Piala Asia U17 2025. Seperti yang diketahui, PSSI hanya menargetkan Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final agar bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Setelah melakukan evaluasi dan kami berikan evaluasi ke PSSI, kami akan mencoba membuat roadmap rencana menuju Piala Dunia dan sampaikan ke PSSI. Dan semoga apa yang kita persiapkan ke depannya bisa membuat persiapan kita lebih maksimal dan pemain bisa lebih progres dan lebih siap ke Piala Dunia, ucap Nova Arianto. Sementara itu, Erick Thohir memberikan apresiasi atas apa yang diraih Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Erick Thohir kemudian menegaskan bahwa PSSI siap membantu menjadikan Timnas U17 Indonesia lebih kuat. Hal tersebut bertujuan agar skuad Garuda Asia mampu bersaing di Piala Dunia U17 2025. Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan hasilnya nyata, kita buktikan. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan, sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U17 mendatang dengan prestasi yang jauh. Lebih baik lagi, ucap Erick Thohir dari laman resmi PSSI. Punya 5 caps 2 negara dari Liga Inggris, winger berdarah Jawa ini potensial bela Timnas Indonesia. Upaya memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini perhatian tertuju pada sosok muda yang tampil gemilang di Inggris bersama Derby County U18, yakni Demian Augustien. Pemain dengan posisi utama sebagai sayap kiri ini tengah mencuri perhatian berkat performa impresifnya di level junior Inggris. Dan yang paling menarik, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Demian Jesus Augustien lahir pada 28 Juli 2007 di Curaçao. Ia masih berusia 17 tahun, namun telah menunjukkan kedewasaan dalam bermain yang melampaui usianya. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain Derby County U18 dan sebelumnya juga pernah menimba ilmu di Akademi West Bromwich Albion Youth. Pengalaman di 2 akademi top Inggris menjadi bekal penting bagi perkembangan karirnya. Meskipun saat ini masih memperkuat tim usia muda, performa Demian layak masuk radar PSSI. Pemain ini sudah tampil dalam 39 pertandingan untuk Derby U18, mencetak 4 gol dan 9 assist dengan total 2.313 menit bermain. Ia juga sempat naik kelas ke Derby County U21 dan mencatatkan 1 assist dalam 7 penampilan. Statistik ini mencerminkan konsistensi dan kontribusi nyatanya di lapangan. Kelebihan lain yang dimiliki Demian adalah fleksibilitas posisi. Selain sebagai winger kiri, ia juga mampu bermain di posisi gelandang serang dan bahkan bek kiri. Kemampuan ini menjadi nilai tambah yang berharga untuk Timnas Indonesia, mengingat kebutuhan akan pemain multitalenta yang bisa menyesuaikan dengan berbagai strategi pelatih. Secara garis keturunan, peluang naturalisasi Demian terbuka lebar. Ibunya memiliki darah Indonesia yang berasal dari nenek pihak ibu,
sementara ayahnya adalah mantan pemain timnas Curaçao, Kemi Agustien. Status ganda kewarganegaraan Belanda dan Curaçao yang disandang Demiane tidak menghalangi kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda, apalagi ia belum pernah tampil untuk timnas senior kedua negara tersebut. Meski begitu, Demian sempat memperkuat timnas U17 Curaçao dengan mencatatkan 3 penampilan. Terbaru, ia juga mendapatkan kesempatan membela Belanda U18 dan telah mencatat 2 pertandingan. Namun karena belum memiliki caps di level senior, peluang PSSI untuk mendekatinya secara resmi masih terbuka, terutama dengan strategi jangka panjang penguatan skuad timnas. Tak cuma Sadil dan Jordi Amat, bos Persib akui komunikasi dengan Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Bos Persib Bandung, Aditya Herawan, belak-belakan menjalin komunikasi dengan beberapa pemain seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Nama tersebut keluar setelah ditanya mengenai rumor bakal bergabungnya Sadil Ramdhani dan Jordi Amat Persib memang menjadi salah satu tim yang dikaitkan dengan Sadil dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut kabarnya akan meninggalkan tim masing-masing yang kini berkompetisi di Malaysia. Seperti diketahui, Sadil membela Sabah FC. Sedangkan Jordi Amat memperkuat tim besar di Liga Malaysia, yakni Johor Darul Ta'zim. Ketika ditanya mengenai kebenaran informasi tersebut, Aditya Herawan tak memberikan jawaban pasti. Ia malahan mengaku juga berkomunikasi dengan sejumlah nama besar timnas Indonesia seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Namun, komunikasi ini sifatnya hanya silaturahmi. Tidak ada hal-hal yang menjurus mengajak bergabung ke Persib Bandung. Saya komunikasinya sama semua sebetulnya. Sama Patrick Kluivert sama Shin Tae-yong komunikasi, kata Aditya dikutip dari Republik Bobotoh. Sama pemain seperti Jay Itzes juga komunikasi, sama siapa lagi? Ragnar Oratmangoen juga komunikasi. Semua pemain lah. Tapi komunikasinya apa kan ya? Silaturahmi, ujar lelaki yang menjabat sebagai Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB itu. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Persib Bojan Hodak bersuara terkait rumor tersebut. Ia membantah tim kesayangan Bobotoh ini bakal datangkan Sadil Ramdhani. Bagi juru formasi asal Kroasia tersebut, itu hanya sebatas rumor. Sebelum ini pun Persib pernah diisukan bakal mendatangkan Asnawi Mangku Alam. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung. Tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini. Ujar Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Untuk Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen rasanya sulit jika bergabung dengan Persib. Kedua pemain ini, khususnya Jay Itzes, sedang dalam masa keemasan bermain di level tinggi kompetisi Eropa. Untuk Jay Itzes memang tengah dirumorkan meninggalkan Venezia. Beberapa tim dikabarkan berminat seperti Inter Milan sampai Bolonya. Sejak bikin penalti di kandang timnas Australia, Rafael Struijk belum pernah diajak tanding Brisbane Roar. Rafael Struijk menjalani musim pertama yang terbilang sulit bersama Brisbane Roar. Penyerang timnas Indonesia itu hengkang dari zona nyamannya di Ado Den Haag untuk mencari menit main reguler di Liga Australia. A-League hampir rampung, Struijk hanya bermain 10 pertandingan dengan total 239 menit. Saat menit mainnya mulai seret di level klub, ia sebenarnya masih bermain lumayan sering bersama timnas Indonesia. Pada jeda internasional Maret lalu, ia bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menyambangi Australia. Usai laga tersebut, pelatih Patrick Kluivert tak memainkan Struijk pada laga berikutnya kontra Bahrain. Begitu pula pelatih Ruben Zatkovic di level klub yang melakukan hal lebih kejam sepulangnya Struijk ke Brisbane Roar. Selepas jeda internasional, Brisbane Roar bermain dalam 3 laga melawan Auckland FC, MacArthur FC, dan Melbourne City. Dalam 3 laga tersebut, Struijk tak pernah dibawa dalam skuad pertandingan. Apakah ada rasa kebencian dari institusi Australia terhadap Struijk yang sudah menciptakan penalti saat melawan mereka? Hampir pasti tidak, karena Brisbane Roar dimiliki bos Indonesia Anindya Bakri. Alasan minimnya kesempatan bermain untuk penyerang 22 tahun itu lebih mungkin adalah kalah bersaing lantaran ia pendatang baru yang belum beradaptasi. Cuaca? Pertama-tama, hari ini 37 derajat Celcius.
Jadi kami berlatih lebih awal dan kami selesai lebih awal. Bagi saya, itu bagus untuk jujur. Saya terutama memikirkan lebih banyak fisik daripada di Liga Belanda. Mungkin sedikit kurang teknis, tapi masih level yang bagus, kata Rafael Struijk soal Australia. Brisbane Roar akan menghadapi Western United pada lanjutan A-League besok. Klarifikasi PSSI saat drawing ulang Liga 4 dicurigai lagi karena ada bagian yang terpotong. Drawing ulang Liga 4 2024-2025 telah selesai dilakukan pada Senin, 14 April 2025. Kali ini drawing dilakukan lebih transparan dengan membuka bola undian di atas yang terlihat kamera. Sosok yang mengambil bola undian juga bukan lagi Ketua Asprof PSSI DIY, Desi Arfianto, tapi salah satu exco PSSI Muhammad. Untuk menghindari dugaan kecurangan seperti yang dilakukan Desi Arfianto, Muhammad kini benar-benar membuka kertas undian dari bola di atas meja. Drawing berjalan lancar, tapi ada momen terpotong saat pengundian posisi 4 grup E hingga P. Momen ini kembali jadi sorotan masyarakat yang kembali sedikit menduga adanya kecurangan. Tapi PSSI mengklarifikasi momen tersebut lewat exco Arya Sinulinga. Melalui postingan Instagramnya, Arya Sinulinga menyatakan jika hal tersebut disebabkan karena adanya gangguan internet. Mengenai drawing Liga 4 diramaikan lagi. Sebenarnya begini bahwa ketika di live kan itu ada freeze, ujar Arya. Jadi ada masalah gangguan teknis internet yang terjadi. Tapi kami tadi memastikan bahwa kamera yang sama untuk live dengan kamera yang merekam itulah yang kami ambil. Dan kita lihat itu yang sekarang kita buat di YouTube-nya PSSI. Jadi bukan diedit-edit ya, dia bersih seperti itu, tambahnya. Arya juga menambahkan bila drawing ulang Liga 4 Senin kemarin telah hadir 3 saksi, berbeda dengan drawing sebelumnya. Arya menegaskan untuk hasil drawing Liga 4 kali ini dipastikan dilakukan dengan fair. Dan tadi kami cek juga, dan kali ini ada saksi. Ada dari Sekretaris Asprof DKI Jakarta, ada dari klub Liga 4 dari Banten dan Depok, ujarnya. Ada 3 saksi dan mereka melihat semua bola-bola yang ada, mengecek semua proses yang dilakukan. Jadi ini berbeda betul dengan drawing yang dilakukan sebelumnya karena kami ingin perbaikan, jadi nggak usah diragukan. Tambahnya, Liga 4 musim 2024 sampai 2025 sudah memasuki babak nasional. Sebanyak 64 tim seluruh Indonesia akan bertanding. Mereka terdiri dari 16 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Nantinya hanya ada 8 tim yang promosi ke Liga 3 musim depan. Babak 64 besar akan digelar pada 21 sampai 25 April 2025. Adapun pertandingan final akan digelar pada 27 Mei 2025. Penasihat teknis Timnas Indonesia bertemu Pep Guardiola, netizen heboh. Nama Jordi Cruyff telah resmi ditunjuk PSSI sebagai technical advisor alias penasihat teknis untuk Timnas Indonesia. Dengan bangga kami menyambut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI yang baru. Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain dan ketika beliau merekomendasikannya saya sangat bahagia, ucap Erick Thohir, dikutip dari situs resmi PSSI. Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Terus terang mendatangkan sosok dengan kualitas baik seperti Jordi itu tidak mudah. Lanjutnya, bekerja untuk PSSI, anak dari Johan Cruyff tersebut belum lama ini membuat netizen tanah air heboh. Penyebabnya adalah Jordi Cruyff bertemu dengan manajer Manchester City, Pep Guardiola. Momen tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan Jordi Cruyff sedang foto bareng bersama Pep Guardiola. Dalam momen tersebut, anak dari Johan Cruyff mengatakan dirinya juga bertemu Ciki Begiristain. Pertemuan tersebut sendiri diakui Jordi Cruyff sebagai temu kangen dengan mantan rekannya di Barcelona dulu.
Selain itu, penasihat teknis Timnas Indonesia itu memberikan pujian atas kerja Pep Guardiola yang fantastis bersama Manchester City. Senang sekali menghabiskan beberapa hari bersama mantan rekan setim saya, Pep Guardiola dan Tshiki Begiristain, tulis Jordi Cruyff. Rasa hormat yang besar atas pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Senang juga bisa menikmati suasana kota Manchester yang luar biasa. Imbuhnya, pertemuan antara Jordi Cruyff dengan Pep Guardiola tersebut membuat heboh netizen Indonesia. Banyak yang berharap agar Jordi Cruyff menawari Pep Guardiola menjabat sebagai Direktur Teknik atau Dirtek PSSI. Akankah Pep Guardiola jadi Direktur Teknik PSSI? Komentar Hakme. Pep Guardiola untuk Direktur Teknik Timnas Indonesia. Seru garmu. Jordi apa mau ngajak Pep Guardiola ke Timnas Indonesia? Semoga saja Pep mau, tulis Ran. Jordi Cruyff kini menjadi sorotan setelah ditunjuk oleh PSSI sebagai penasihat teknis untuk Timnas Indonesia. Penunjukannya dianggap sebagai langkah strategis karena rekam jejaknya yang cukup berpengaruh dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Heran Mees Hilgers sering cedera, pelatih Belanda. Ini salahkan Timnas Indonesia? Menurut pelatih asal Belanda, Gert-Jan Verbeek, kondisi itu jelas mengkhawatirkan. Sebab jika seperti itu terus-menerus, maka Hilgers nantinya akan fit saat membela Timnas Indonesia saja alias saat jeda kompetisi. Hilgers kembali mengalami masalah kebugaran saat FC Twente bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie alias Liga Belanda 2024-2025 Sabtu 5 April 2025 lalu. Pemain berdarah Indonesia itu tampil sebagai starter, namun harus ditarik keluar pada menit ke-70. Menurut laman Transfermarkt, Hilgers didiagnosis mengalami cedera hamstring. Sepanjang musim ini, Hilgers tercatat sudah absen dalam 9 pertandingan di semua kompetisi karena cedera. Karena sering cedera, dia sampai-sampai disebut menjadi kandidat terkuat jika di akhir musim nanti ada penghargaan pemain berkaki kaca. Kondisi Hilgers juga menjadi perhatian jurnalis Belanda, Tijmen van Wissing. Dia menyebut Hilgers kemungkinan memiliki masalah kronis pada kakinya. Sungguh menyedihkan karena dia selalu harus ditarik keluar sekitar menit ke-80. Saya tidak melihat dengan jelas di mana dia cedera, mungkin ada yang robek atau semacamnya, ujar Van Wissing, dikutip dari Twente Insight. Verbeek pun turut angkat bicara. Dia membandingkan Hilgers dengan mantan bintang timnas Belanda, Arjen Robben, yang dikenal sebagai pemain yang rentan cedera. Menurutnya, kondisi Hilgers yang kerap cedera bisa menjadi kerugian besar bagi FC Twente. Arjen Robben dulu dikenal sebagai pria kaca, tapi dia masih sempat memainkan 6 hingga 700 pertandingan di level tertinggi, ucap Verbeek. Kalau Hilgers terus seperti ini, bisa-bisa dia hanya tampil saat membela Timnas Indonesia. Sulit mengandalkannya karena dia jarang menyelesaikan pertandingan. Ini tentu menyulitkan pelatih, pungkasnya. Menilik nasib Kevin Dix yang masih abu-abu jelang Midtjylland versus FC Copenhagen. Laga tersebut akan berlangsung di MCH Arena, Herning, Denmark pada Kamis 17 April 2025. Pertandingan tersebut akan menjadi krusial mengingat kedua tim berada di papan atas. FC Copenhagen saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 47 poin. Midtjylland berada di bawahnya dengan selisih 1 angka, yakni 46 poin setelah 25 pertandingan. Pertandingan ini juga akan menjadi penting bagi FC Copenhagen untuk bangkit. Pada laga sebelumnya, tim besutan Jacob Nijstrup itu menelan kekalahan pahit dalam derby melawan Brøndby, 1-2. Laga tersebut diwarnai 3 kartu merah karena keributan pemain di akhir pertandingan. Dalam derby itu, Kevin Dix juga mengalami cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-23. Pemain Timnas Indonesia itu dikabarkan mengalami cedera paha setelah tampak kesakitan di tengah lapangan. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kondisi terbaru Kevin.
Untuk minggu kedua berturut-turut, kami harus mengganti bek kiri yang cedera pada setengah jam pertama ketika Kevin Dix mengalami cedera paha kanan dan tertatih-tatih keluar lapangan dan Georgi Gocholeshvili masuk lagi. Tulis FC Copenhagen. Kevin Dix sebelumnya sudah mengalami beberapa kali cedera yang membuatnya absen dari FC Copenhagen dan Timnas Indonesia. Diharapkan cedera kali ini tidak parah dan Kevin bisa bermain kontra Midtjylland. Piala AFF U23 bakal digelar pada Agustus 2025. Apakah ganggu persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia? Dikutip dari Instagram ASEAN Football, ada 3 turnamen yang digelar pada tahun 2025 di bawah naungan AFF. Salah satunya adalah Piala AFF U23 yang akan digelar lagi tahun ini. Thailand kembali ditunjuk oleh AFF sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Thailand kembali ditunjuk usai jadi tuan rumah pada edisi 2023. Gelaran Piala AFF U2025 bakal digelar pada Agustus 2025. Tentu, ini berpotensi mengganggu Timnas U23 Indonesia dan negara-negara ASEAN yang umumnya baru memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025. Hal ini pernah dikeluhkan Shin Tae-yong pada edisi sebelumnya. Saat itu, Shin Tae-yong meminta AFF untuk meniadakan saja turnamen tersebut. Pasalnya, turnamen tersebut mengganggu ritme kompetisi domestik masing-masing negara peserta. Seperti yang diketahui, Liga 1 2025-2026 diperkirakan bakal bergulir pada Agustus 2025. PSSI bakal kesulitan untuk meminta klub-klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Pada edisi 2023, beberapa pemain Indonesia jadi korban dari turnamen ini karena mengalami cedera saat kualifikasi Piala Asia U23. Tentu, ini juga berpotensi mengganggu persiapan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar pada 1-9 September 2025. Tentu, kabar tersebut membuat PSSI harus putar otak. Saat ini PSSI sudah menunjuk Gerald Vandenburg sebagai pelatih kepala untuk mengantarkan Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Dirinya berpotensi debut sebagai pelatih kepala Garuda Muda di turnamen ini setelah gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia juga masih ada satu event lagi di tahun 2025. Timnas U23 Indonesia masih harus melakoni SEA Games 2025 di akhir tahun. Pemain keturunan asal Sidoarjo ini buka kans untuk naturalisasi. Ditemukan kembali seorang pemain keturunan Indonesia yang ternyata asli Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya adalah Bobby Oenen. Dia saat ini memiliki karir sebagai pemain abroad yang tergabung bersama klub Vivi Baroni di kompetisi Derde Divisi. Bobby sendiri merupakan pemain berusia 24 tahun dan memiliki posisi sebagai gelandang tengah yang cukup mumpuni untuk kelasnya. Saat ini, pemain kelahiran 2001 itu sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya terbuka untuk peluang atau kans dinaturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Melansir dari informasi soal Bobby Oenen yang ternyata benar bahwa pemain keturunan itu ingin berniat agar segera jadi bagian dari skuad Garuda. Mengapa Oenen berniat sekali membela timnas? Itu dikarenakan dia memiliki garis keturunan asal Sidoarjo, sekaligus mimpi yang ingin dia wujudkan. Bobby memiliki mimpi agar bisa membela timnas yang merupakan tanah kelahiran kakeknya, sekaligus dia juga bermimpi untuk bisa bermain di Liga 1 untuk klub Deltras FC. Maka dari itu, Oenen berharap dia bisa segera ke Indonesia agar nanti bisa menjadi WNI lewat proses seperti biasanya, yakni naturalisasi. Salah satu mimpi terbesar saya adalah bermain sepak bola di Indonesia, khususnya wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Malang, ujar Bobby. Karena kakek saya lahir dan besar di daerah itu, sementara nenek saya berasal dari Banda Aceh,
ujar Bobby sembari menjelaskan asal-usul keluarganya. Mereka akhirnya bertemu di Surabaya, yang membuat kota itu sangat berarti bagi saya. Terang Bobby mengenai kota kelahiran kakeknya. Jadi, garis keturunan Indonesia milik Bobby itu berasal dari kakek dan neneknya. Dalam kacamata aturan FIFA, maka hal ini tidak melanggar regulae naturalisasi. Bobby merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dirinya lahir di Breda pada 6 Februari 2001. Itu merupakan sedikit informasi soal identitas Bobby. Dirinya merupakan pemain untuk klub Derde Divisie bersama Vivi Baroni. Nama Bobby juga sudah tercatat sebagai pemain klub tersebut via Soccerway. Menjadi gelandang tengah dengan dominansi di kaki kanan. Membuat pemain 24 tahun itu memiliki kekuatan tendangan yang mumpuni dari kaki kanannya. Sementara itu, perihal kontrak Oenen bersama Vivi Baroni itu akan berakhir pada 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan kontrak yang telah dilakukan pada 11 Januari 2025. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pasti kapan Bobby ke Indonesia, utamanya untuk naturalisasi agar dirinya bisa membela skuad Garuda. Apakah Mace Hilgers akan dijual FC Twente? FC Twente tampaknya akan mengalami perubahan signifikan pada komposisi skuad mereka menjelang bursa transfer musim panas 2025. 3 pemain andalan klub asal Belanda tersebut, yaitu Sam Stein, Mace Hilgers, dan Michael Sadilek, diprediksi akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Ketiganya menjadi sorotan karena performa konsisten di Eredivisie serta kondisi kontrak yang mulai memasuki fase kritis. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mace Hilgers, bek tengah yang baru-baru ini memilih membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu hanya memiliki sisa kontrak 1 musim lagi bersama FC Twente. Hal serupa juga terjadi pada Michael Sadilek, gelandang asal Republik Ceko yang juga hanya terikat kontrak hingga pertengahan 2026. Dengan kondisi tersebut, FC Twente berada dalam situasi dilematis. Bila mereka ingin memperoleh keuntungan finansial dari ketiga pemain tersebut, terutama Hilgers dan Sadilek, maka opsi terbaik adalah melepas mereka di bursa transfer musim panas 2025. Jika tidak segera dijual, klub berisiko kehilangan mereka secara gratis saat kontrak berakhir, yang tentu menjadi kerugian dari segi nilai pasar dan investasi jangka panjang. Khusus untuk Mace Hilgers, peluang untuk hengkang tampaknya cukup besar. Sebagai pemain belakang yang kini masuk radar timnas Indonesia, nilai pasarnya berpotensi meningkat tajam, apalagi dengan usianya yang masih muda dan jam terbang di Liga Eropa yang cukup tinggi. Hilgers dipandang sebagai aset berharga yang dapat dijual dengan harga jutaan euro. Jika benar-benar dilepas, maka langkah FC Twente akan sejalan dengan strategi klub-klub Eropa lainnya yang memilih menjual pemain dengan sisa kontrak minim demi memaksimalkan pendapatan transfer. Di sisi lain, pembaruan skuad juga membuka peluang bagi talenta muda untuk naik ke level utama. Transfernya ke klub yang lebih besar bisa menjadi batu loncatan menuju level permainan yang lebih tinggi dan membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia di masa depan. Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai tujuan transfer dari ketiga pemain tersebut. Namun, spekulasi media Belanda menyebutkan bahwa beberapa klub Eredivisie dan Bundesliga telah mengamati perkembangan mereka. Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin ketiganya akan melanjutkan karir di klub yang lebih besar dalam waktu dekat. Para pemain timnas Indonesia tidak harus perkuat ASEAN All-Stars lawan Manchester United berpotensi cedera. Dilema praktis dirasakan para pemain yang rutin membela timnas Indonesia. Sebab pada akhir Mei 2025 dan awal Juni 2025 ada 2 ajang besar bagi mereka. Pada 28 Mei 2025, salah satu dari mereka berpotensi memperkuat ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United. Kesempatan menghadapi Manchester United pantang dilewatkan, mengingat status mereka yang pernah menyandang klub terbaik dunia dan Eropa.
Namun, di saat laga di atas digelar, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 di dua laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada dua risiko yang berpotensi didapat pemain Timnas Indonesia jika membela ASEAN All Stars di tengah-tengah pemusatan latihan skuad Garuda. Pertama, peluang bermain menghadapi Cina dan Jepang mengecil karena yang bersangkutan absen dalam beberapa hari latihan. Risiko kedua adalah mengalami cedera. Dihadapkan dengan pemain-pemain Manchester United yang dikenal kuat, personel Timnas Indonesia bisa mengalami cedera, sesuatu yang dihindari semua pesepak bola. Menarik menanti siapa akhirnya pemain Indonesia yang mewakili tanah air untuk laga melawan Manchester United. Kabarnya AFF sendiri yang menentukan pemain-pemain penghuni skuad ASEAN All Stars. Mengutip dari laman resmi AFF, ASEAN All Stars akan diperkuat pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF yang berisikan Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. AFF pun telah mengumumkan pemain Vietnam yang dipersiapkan membela ASEAN All Stars. Tak tanggung-tanggung, 3 pemain Vietnam sekaligus membela ASEAN All Stars, yakni Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, dan Do Duy Man. Timnas Vietnam disinyalir lebih rela melepas pemain mereka ke ASEAN All Stars ketimbang Indonesia. Sebab, Timnas Vietnam tidak memiliki pertandingan pada 5 Juni 2025. Timnas Vietnam dijadwalkan baru akan bertanding pada Selasa, 10 Juni 2025. Di hari tersebut, Timnas Vietnam akan tandang ke markas Malaysia di lanjutan matchday kedua Grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2007.